Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukurillah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kun mustabidan kulla yaumin ziyadat minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadikan dirimu sebagai orang yang penambah ilmu di setiap hari dan berenanglah di lautan bermakna. Jadi kita itu harus saling mengaji, berilmu. Orang yang berilmu itu akan dihargai, kan? Tapi jangan sombong, tawadu kepada Allah. Kita diberi kelebihan. Di manusia itu ada dua sifat. Yang satu kelebihan, yang kedua kekurangan. Itu sifat manusia. Jadi tidak ada yang sempurna manusia itu. Guys, sebelum lanjut video, kita biasa minum alpukat supaya sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang makin menaik, bukannya makin menurun, malah menaik viral-viral ini. Jadi saya bikin video, mohon maaf bila ada kesalahan, itu kesalahan dari saya, benarin ya Allah. Mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan, namanya juga manusia, banyak kesalahannya. Jadi kita saling memaafkan kepada manusia yang lain. Akan tetapi kita harus memberi manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi kita itu perlu mempelajari ilmu agama, perlu penting. Karena apa? Di akhirat kita ditanya bukan bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, apalagi bahasa matematika, bukan. Kita di bahasa Arab ditanya oleh malaikat itu. Kau bisa tahu? Dapat dari cerita, dongeng Habib, ulama, bahkan guru saya pernah menyatakan gitu. Jadi kata suatu nazamnya ta'lim muta'alim, dia belajar ilmu akhlak, ilmu adab ya, yang gini, ta'allam fa'innal ilma zainun di ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi, yang artinya tuntutlah ilmu karena ilmu adalah perhiasan yang bagi pemiliknya, keunggulan dan petanda segala pujian. Jadi ilmu itu berharga, tapi kita jangan sombong. Awas, ingat hadis ini, ilmu al-adabu fauqul ilmu. Tapi ada yang lebih tinggi adalah adab. Jika kita percuma kita mempunyai ilmu tapi adabnya jelek, gak pantas dilihat oleh orang lain. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, ada kata gini, orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab pasti berilmu. Dari kutipan gitu berarti kita beradab oke, berilmu oke. Jadi dua-duanya itu oke. Jangan kita ambil satu-satunya saja. Perlu adab itu, etika itu perlu, harus kita pelajari, harus kita kuasai ya. Apalagi bagi umat Islam, kita perlu, wajib umat Islam mempelajari ilmu, menuntut ilmu. Bahkan ada satu riwayat lagi mengatakan thalabul ilmi fardhu 'alal muslimin wal muslimat. Itu sangat familiar, sangat masyhur bagi umat Islam hadis-hadis itu. Karena apa? Karena pasti setiap ceramah itu ada kata-kata hadis itu. Karena apa? Karena bagi umat Islam kita wajib berilmu. Adapun kita masih kecil, dewasa, remaja, bahkan sampai tua, itu wajib. Bahkan sampai mati kita harus menuntut ilmu. Karena apa? Jika suatu ini aja, jika kita membuat rumah, akan tapi kita tidak ada ilmunya untuk para pembuat rumah, apakah jadi? Apakah bisa? Bisa sih bisa, tapi acak-acakan. Seperti gitu aja ibaratnya. Berarti
kita sholat nggak pakai ilmunya, apakah diterima amal ibadahnya? Apakah sah? Tidak, tidak sempurna. Di dalam sholat itu banyak ilmu-ilmu, banyak. Oke, jadi ini permasalahan Gus Samsudin dan Gus Merah makin meningkat, makin memanas. Karena apa? Karena padahal saling bersindir konten, akan tapi ya begini, gini, akhirnya gini. Yang jadi permasalahan itu Gus Samsudin itu salah fatal gitu ya. Bahkan saya bukan mengkritik apalagi apa gitu ya, mengomentar, bukan. Saya hanya memberi pesan kepada kalian. Bahkan Gus Samsudin setelah membaca ayat Al-Quran, bahkan itu ayat Al-Quran padahal familiar tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat Az-Zariyat ayat 56, bukan surat An-Nas. Bukan. Surat An-Nas itu surat yang menerangkan manusia, tentangnya manusia, insan, manusia artinya. Jadi bukan menerangkan jin atau setan. Ada sih menerangkan itu, cuma sedikit. Jadi gini, kita saling berdamai, saling bersilaturahim, jangan saling ribut sama umat Islam. Jangan peributkan itu. Lihat di negara sana banyak musuh-musuh, bahkan udah yang menguasai Indonesia. Itu yang dilawan, bukan permasalahan itu. Jadi kita berdamai, jangan bertentraman dengan umat Nabi. Karena Nabi pernah bilang kayak gini, jika umatku 3 hari berturut-turut mereka musuhan, mereka tidak saling kenal padahal kenal, maka itu tidak diaku umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita saling bersilaturahim, kita saling memaafkan. Kita sebagai umat Islam, kita harus jadi seorang pemaaf. Kalau musuhan udahlah, satu hari saja. Jangan sampai 3 hari berturut-turut musuhan, tidak diaku umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita itu harus saling memaafkan. Allah aja maaf, pemaaf. Allah aja membuka magfirah. Masa kita sebagai umatnya, makhluknya, tidak? Allah sang pemaaf. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, lalu kita bertaubat kepada Allah, yakin kita akan dimaafkan oleh Allah. Yakin, intinya yakin diri kita, bukan siapa-siapa. Yakin kepada diri kita bahwa kita akan dimaafkan. Karena apa? Karena manusia adalah tempatnya kesalahan dan kekhilapan. Kalau kita disebut malaikat, itu benar saja. Kalau kita dibilang setan, itu salah aja. Kalau kita disebut manusia, ada salahnya, ada benarnya. Ya pertengahan manusia itu, tidak memiliki satu yang kita miliki. Pertengahan. Salahnya ada, benarnya ada. Kan ada. Saling ada manusia itu. Allah kan adil, maha adil, adlun, maha adil. Ya, jadi seorang pemaaf. Bahkan Allah jadi Tuhan yang pemaaf. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Ghafurun. Kan? Innallah Ghafaro. Saling maafkanlah. Mari kita berdamai. Jangan berantas yang begini-begini, gono. Bukan, itu salah fatal. Mari kita bermaafan, bersilaturahim. Jangan bermusuhan antara umat Islam dan umat Muslim. Sama saja kali ya. Oke, tapi pesan dari saya intinya jangan saling memaafkan. Jangan saling bermusuhan. Harus saling memaafkan. Jika kita sudah bilang kepada yang bermusuhan itu, maaf ya, tolong ya, kesalahan tadi karena saya kehilapan itu. Bila kita tidak memaafkan, maka dosa.
yang tidak memaafkan itu. Ketika orang meminta maaf kepada kita, kitanya tidak mau minta maaf, maka orang itu dinyatakan dosa. Oke, cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Lebih penting dari saya, ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.